J. Inces akan bicara soal statement Rocky Gerung. Dia sangat tersinggung. Gawat, Belanda atau KNVB mulai batasi PSSI menaturalisasi para pemain keturunan Belanda Indonesia. Ini penjelasannya. Belanda dan KNVB atau Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda dilaporkan mulai membatasi ruang gerak PSSI dalam upaya naturalisasi para pemain keturunan Belanda untuk timnas Indonesia. Langkah ini didasari kekhawatiran pihak KNVB terkait tren banyaknya pemain muda berbakat di Belanda yang memilih membela negara lain, termasuk Indonesia, melalui proses naturalisasi. KNVB disebut khawatir bahwa banyaknya pemain keturunan Belanda yang memilih membela timnas Indonesia dapat mengurangi talenta lokal di Liga Belanda. Beberapa pemain yang sebelumnya masuk dalam radar KNVB untuk tim nasional mereka kini justru dinaturalisasi oleh PSSI dan bersiap membela Garuda di ajang internasional. Belanda menilai bahwa jika tren ini berlanjut bisa berdampak pada kekuatan tim nasional mereka, terutama di masa depan. Salah satu sumber dari KNVB menyebutkan bahwa meskipun para pemain tersebut memiliki hak untuk memilih negara yang mereka bela, Federasi Sepak Bola Belanda merasa perlu mempertahankan bakat-bakat muda yang bisa berperan besar untuk masa depan sepak bola Belanda. Kami melihat semakin banyak talenta muda yang memilih negara lain dan ini sesuatu yang perlu kami kaji dengan lebih serius. Sepak bola Belanda membutuhkan pemain-pemain tersebut, ungkap salah satu pejabat KNVB. Sementara itu PSSI tetap berkomitmen melanjutkan program naturalisasi demi memperkuat timnas Indonesia. Erick Thohir dan pelatih Shin Tae-yong melihat kebijakan ini sebagai salah satu langkah penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Kami menghormati kekhawatiran mereka, tetapi kami juga harus memikirkan yang terbaik untuk sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir. Meski demikian, ada indikasi bahwa negosiasi dan komunikasi lebih intens antara kedua federasi mungkin diperlukan untuk menghindari ketegangan lebih lanjut dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Rocky Gerung, akademisi yang belakangan ini sering bicara soal politik, rupanya juga menaruh perhatian kepada timnas Indonesia. Menurutnya, program naturalisasi merupakan penipuan terhadap sensasi yang dirasakan supporter. Karena apa yang sekarang disebut sebagai naturalisasi itu semacam penipuan terhadap sensasi itu, kata Rocky Gerung lewat kanal YouTube-nya. Rocky mengatakan program naturalisasi yang digenjot oleh PSSI ini bisa diartikan sebagai pembenaran jika pembinaan di usia muda terhenti. Padahal kata dia, sepak bola sejatinya adalah kebanggaan nasional, bukan naturalisasi. Merespons pernyataan tersebut, Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumarji menyebut beberapa pemain naturalisasi turut bereaksi terhadap kritik tersebut, salah satunya Kapten Timnas Indonesia J. Inces. Para pemain keturunan itu sempat menyampaikan keluhan mereka kepada Sumarji secara langsung. Mereka menegaskan bahwa tulus ingin membela timnas Indonesia. Mereka mengatakan Pak Marji semestinya tidak boleh seperti ini. Kami semua ini benar-benar membela bangsa dan negara karena kami punya darah keturunan, kata Sumarji menirukan keluhan pemain naturalisasi. Terakhir ia menekankan bahwa para pemain naturalisasi tidak punya tujuan tertentu selain murni ingin membela timnas Indonesia. Yang ada di hatinya mereka, para pemain naturalisasi ini, diaspora ini, ingin membela bangsa dan negara kita di kancah internasional. Hanya itu yang ada di dia, tidak ada embel-embel soal uang sama sekali, pungkasnya. Robin van Persie, mantan bintang Arsenal dan Manchester United, tengah menunjukkan kebingungannya terkait keputusan Mads Hilgers, di mana pemain berbakat berdarah Indonesia Belanda itu lebih memilih bergabung dengan tim nasional Indonesia. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk Van Persie yang kini menjabat sebagai pelatih di SC Heerenveen. Mads Hilgers telah menarik perhatian banyak penggemar sepak bola dengan performanya yang gemilang di FC Twente. Dengan performa apiknya, banyak yang memperkirakan ia akan dipanggil ke skuad nasional Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Namun Hilgers memutuskan untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan memilih menjadi warga negara Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Robin van Persie menyatakan rasa herannya atas keputusan Hilgers. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia.
Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda, ujar Van Persie. Ia menyadari keputusan Hilgers adalah hak pribadi, namun tetap tidak bisa menahan rasa heran atas langkah yang diambil. Van Persie mengakui Bas Hilgers adalah pemain dengan potensi luar biasa. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di era divisi, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda, tambahnya. Keputusan Hilgers untuk bergabung dengan Indonesia dianggap oleh Van Persie sebagai langkah yang menarik, meskipun mungkin mengecewakan bagi beberapa pihak yang berharap melihatnya bermain untuk Belanda. Meski banyak kritik yang menghujani kebijakan naturalisasi pemain, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tetap bergerak cepat gercep dalam memperkuat skuad timnas Indonesia. Baru-baru ini Thohir sukses menuntaskan naturalisasi besar-besaran dengan mengamankan 3 gelandang serang sekaligus. Langkah ini diambil untuk mendongkrak kualitas permainan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi laga-laga penting ke depan. Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan ini tidak hanya didasarkan pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk membawa sepak bola Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Kritik adalah bagian dari proses, tapi kami harus tetap fokus pada tujuan besar, yaitu membawa timnas ke prestasi yang lebih baik, ujarnya. Ia menegaskan bahwa proses naturalisasi ini dilakukan dengan sangat selektif, mengutamakan pemain yang benar-benar bisa memberikan dampak positif bagi tim. Berita terbaru dari Jepang mengejutkan dunia sepak bola, terutama para pendukung timnas Indonesia. Kabarnya Jepang dikabarkan berencana mengalah saat bertanding melawan Indonesia dalam laga kualifikasi yang akan datang. Langkah ini diduga sebagai bentuk pengakuan bahwa Indonesia lebih pantas lolos ke babak selanjutnya dibandingkan tim lain. Pelatih Jepang dilaporkan mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar dan kekuatan yang semakin meningkat, terutama setelah kehadiran beberapa pemain naturalisasi. Kami melihat perkembangan pesat dari Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bermain dengan semangat tinggi dan punya dukungan yang luar biasa dari para pendukungnya, ujar salah satu sumber dari staf pelatih Jepang. Jepang yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di Asia, mengaku lebih memilih memberi kesempatan kepada Indonesia untuk melangkah lebih jauh di ajang ini. Indonesia layak mendapatkan tempat mereka di panggung dunia, dan kami menghormati perjuangan mereka, lanjutnya. Meski demikian, banyak pihak yang mempertanyakan etika dari keputusan Jepang ini. Beberapa kritikus menilai bahwa sebuah tim harus bermain secara sportif di setiap pertandingan tanpa memandang siapa lawan mereka. Namun ada juga yang melihat ini sebagai langkah positif mengingat hubungan baik antara Jepang dan Indonesia di bidang olahraga maupun kerjasama lainnya. Dari pihak Indonesia, pelatih Shin Tae-yong dan PSSI menyatakan bahwa mereka tetap akan fokus pada pertandingan dan tidak ingin terlalu memikirkan isu tersebut. Kami akan bermain dengan maksimal, terlepas dari apa yang dilakukan oleh tim lawan. Kami ingin lolos dengan cara yang terhormat dan menunjukkan kekuatan kami di lapangan, ujar STY. Kabar ini tentu saja memicu diskusi luas di kalangan netizen. Dengan banyak yang berharap timnas Indonesia benar-benar bisa menunjukkan kualitas mereka dalam pertandingan tersebut, tanpa bergantung pada keputusan tim lawan. Lionel Reijnders bangga dan bersyukur dengan supporter timnas. Kisah calon pemain timnas Indonesia, Lionel Reijnders, menarik diulas. Dia mengaku takjub dengan supporter timnas Indonesia. Lionel selangkah lagi bisa memperkuat skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Sebab proses naturalisasinya sudah disetujui DPR RI dan akan berlanjut ke Kemensesneg untuk mendapat surat keputusan dari Presiden RI, Joko Widodo, lalu pengambilan sumpah dengan Kemenkumham. Lionel Reijnders pun mengaku takjub melihat dukungan luar biasa supporter timnas Indonesia melawan Australia dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat itu ada 70.000 supporter memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Para supporter itu sangat bagus. Saya melihat mereka melawan Australia, banyak orang yang senang dan bernyanyi. Dan saya pikir mereka semua di stadion senang melihat timnas bermain bagus, kata Lionel, dikutip dari kanal YouTube DPR RI. Pemain PEC Zwolle mengatakan dukungan besar untuk timnas Indonesia bukan hanya di stadion, tetapi juga media sosial.
Liano menilai antusiasnya publik sepak bola tanah air tidak terlepas performa timnas Indonesia belum terkalahkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saya juga melihat reaksi itu di media sosial. Mereka sekarang punya 2 poin dan saya pikir itu akan bertambah, ucap Liano. Liano dan Mas Hilders pun diproyeksikan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga terdekat, tim Merah Putih akan melawan Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan Cina pada 15 Oktober 2024. Timnas Cina dilaporkan menghadapi konflik internal jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Cina dan Indonesia sama-sama memainkan 2 pertandingan. 2 kesalahan diderita tim tirai bambu sementara skuad Merah Putih menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Rumor soal konflik internal Timnas Cina merebak setelah media setempat mengungkap kejadian pada laga melawan Arab Saudi pada 15 Oktober. Sohu menyebutkan pelatih Branko Ivankovic mendapat saran dari asisten pelatih Zheng Zi untuk mengganti Bahram Abdulwali. Saran Zheng Zi tak ditanggapi positif oleh Ivankovic. Zheng Zi kemudian tersorot kamera marah dan menonjok dinding. Bukan cuma perihal hubungan Zheng Zi dan Ivankovic saja yang muncul. Salah satu media Cina menyebutkan pemain-pemain skuad naga juga meragukan taktik pelatih asal Kroasia tersebut setelah kalah 0-7 dari Jepang dan takluk 1-2 dari Arab Saudi. Dilansir dari Sohu, terlepas dari deretan kabar tak mengenakan, Federasi Sepak Bola Cina tetap mempercayakan Ivankovic duduk di kursi pelatih. Sementara Zheng Zi yang sempat disebut bakal meninggalkan tim kini disebut bakal tetap berada di dalam daftar susunan pelatih Cina. Zheng Zi diketahui ada di Stadion Shanghai pada Selasa 17/9 untuk menyaksikan laga Shanghai Shenhua melawan Pohang Steelers dalam rangka persiapan Cina melakoni 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Oktober mendatang. Cina akan menghadapi Australia dan Timnas Indonesia bulan depan. Setelah bertamu ke Adelaide Kamis dalam kurung 10/10, laga selanjutnya adalah menjamu skuad Garuda di Qingdao Selasa dalam kurung 15/10. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong baru-baru ini memberikan tanggapannya terkait polemik yang sedang berkembang di DPR mengenai kebijakan naturalisasi pemain. STY menegaskan bahwa dia dan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah melakukan yang terbaik demi meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong juga menambahkan bahwa semua keputusan yang diambil selalu berorientasi pada kemajuan timnas dan proses naturalisasi merupakan bagian dari strategi untuk memperkuat skuad dalam menghadapi kompetisi internasional. Sebagai pelatih, tugas saya adalah memastikan timnas bisa tampil maksimal. Proses naturalisasi bukanlah hal yang baru dalam dunia sepak bola, banyak negara lain yang melakukannya. Saya dan Pak Erick Thohir sepenuhnya fokus pada prestasi Indonesia, bukan hal lain, ujar STY dalam pernyataannya. Ia juga berharap agar semua pihak, termasuk para petinggi negara, mendukung penuh langkah-langkah yang diambil PSSI dan timnas. Menurutnya, sepak bola adalah olahraga yang menyatukan bangsa dan dengan dukungan dari seluruh elemen, timnas bisa mencapai prestasi yang membanggakan. Saya berharap semua pihak bisa bersatu mendukung timnas. Dari pemerintah, DPR, hingga masyarakat umum, kita harus bersama-sama memberikan dukungan. Karena kami di PSSI dan tim sudah bekerja keras untuk membangun prestasi sepak bola Indonesia. Lanjut Shin Tae-yong. Erick Thohir juga turut menyuarakan hal yang sama. Meminta semua pihak untuk tidak hanya melihat dari sisi kebijakan, tetapi juga hasil yang telah diraih oleh Timnas Indonesia berkat adanya pemain naturalisasi. Menurutnya, dengan kolaborasi dan dukungan dari seluruh lapisan, Timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level internasional. Dengan begitu, Shin Tae-yong dan Erick Thohir berharap agar polemik ini tidak mengganggu fokus Timnas dan lebih banyak energi diarahkan pada dukungan konkret terhadap sepak bola nasional. Beda kelas dengan Timnas Indonesia, calon pemain naturalisasi Malaysia ini tak punya harga pasaran. Selagi Timnas Indonesia akan menaturalisasi Mas Hilders dan Liano Reijnders, Malaysia justru berpotensi menaturalisasi gelandang yang kelasnya berbeda jauh dengan 2 calon pemain tim Garuda.
Pada Selasa dalam kurung 17 September 2024, Komisi I3 dan ex-DPR RI meloloskan permohonan pemberian kewarganegaraan kepada Mas Hilgers dan Eliano Reijnders. Keduanya diharapkan untuk bisa membela timnas Indonesia pada Oktober mendatang ketika skuad Garuda berhadapan dengan Bahrain dan Cina dalam laga tandang. Kehadiran Hilgers dan Reijnders diperkirakan akan membuat kualitas timnas Indonesia menjadi semakin tinggi mempertimbangkan nilai pasaran. Di sisi lain, negara tetangga Indonesia, Malaysia, juga sedang gencar mengejar para pemain keturunan. Jika Indonesia memiliki banyak pemain keturunan di Belanda, maka Malaysia memiliki banyak pemain keturunan di Inggris. Salah satu yang dikejar adalah Elliot Thorpe, gelandang berusia 23 tahun yang bermain untuk Walsall, klub kasta kelima Liga Inggris. Dia memegang kewarganegaraan Wales pada saat ini dan pernah membela timnas Wales di level U-21 dalam 3 pertandingan. Media Malaysia FR Future Talents mewartakan pada Rabu dalam kurung 18 September 2024 ini bahwa Elliot Thorpe siap untuk mempertimbangkan kemungkinan membela Malaysia. Sungguh beda kelas. Kita harus selalu apresiasi apa yang dilakukan PSSI untuk timnas kita, tidak seperti asosiasi di negara tetangga kita.